Silakan ketua kelas disiapkan. Attention please. Stand up please. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray to begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ana shakira. Pray finish. Let's say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang please. Pasien hari ini? Nihil, oke. Sehat semua ya? Sehat. Tadi pagi makan semua? Ya. Jadi alhamdulillah semuanya sehat. Jadi bisa mengikuti pelajaran untuk hari ini. Ya. Kalau minggu kemarin kita buat motivasinya apa? Lagu nasional ya? Oke, kalau sekarang ibu mau buat ice breaking aja. Meskipun masih pagi mungkin ada yang sudah nggak konsen gitu kan? Jadi untuk membuatkan konsentrasi kembali gitu kan? Ibu mau buat ice breaking ya. Nah, kalau misalnya ibu buat nanti, ibu bilang nanti tepuk konsentrasi, kan jawabnya konsentrasi. Bisa? Bisa. Oke. Ibu coba. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Ya, bagus. Sekali lagi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Sekali ya. Semangat. Nah, kemudian ini ibu juga mau buat game ya. Kita game sebentar. Gamenya itu kita tahu faktanya bahwa apa ya? Judulnya ini gajah besar, semut kecil, itu judul gamenya ya. Jadi kalau misalnya ibu bilang kalau gajah besar biasanya kan, gajah besar itu kan, semut kecil itu kan. Nah ini kita balik, gajah itu besar, semut itu kecil. Bagaimana? Gajah itu besar, semut itu kecil. Sekali lagi gajah itu besar, semut itu kecil. Ibu mau tanya nih satu-satu. Ibu mau lihat konsentrasi nggak ini anak-anak ibu ya? Ya, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Benar nggak? Benar nggak? Berarti ini kurang konsentrasi. Coba berdiri dulu, berdiri. Oke, itu ulang sekali lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Kecil. Gajah besar. Balik konsentrasi, berdiri. Kenapa ya konsentrasi di sini ya? Satu lagi, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Betul. Gajah besar. Oke, konsentrasi ya. Nah, jadi yang berdiri coba biar bisa duduk gitu ya. Yang berdiri biar bisa duduk, coba ulangi dulu kepala digaruk, kelapa diparut. 2 kali aja. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa digaruk. Betul? Sekali lagi. Kelapa diparut, kepala digaruk, kepala diparut, kepala digaruk. Kelapa di kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, duduk. Coba yang belakang. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Bagus ya. Jadi ternyata untuk berkonsentrasi sulit ya. Sulit ya. Sama
dan misalnya guru menjelaskan dan sebagainya, itu perlu konsentrasi. Kalau kamu nggak konsentrasi, ilmunya tidak tersampaikan. Coba sekali lagi, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Sudah konsentrasi? Kalau sudah konsentrasi, kita bisa memulai pelajaran hari ini. Ya, jadi kita hari ini akan membahas mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Nanti sekaligus juga menggambarkan grafik fungsi permintaan dan penawaran. Tapi sebelum kita lanjut materi, gitu ya. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Mengenai permintaan dan penawaran. Ya, kita sudah belajar mengenai permintaan dan penawaran. Coba, siapa yang masih ingat materi tentang permintaan penawaran? Semuanya bisa. Ibu mau apa ya? Aulia Bruto. Coba. Apa itu permintaan? Coba kamu. Permintaan itu jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Betul ya, jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Siapa lagi yang bisa materi kemarin? Oke, ibu mau mana si Indah? Oke, Indah silakan. Penawaran adalah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Coba ulangi sekali lagi. Penawaran adalah barang atau jasa yang dijual oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ya, penawaran adalah barang atau jasa yang dijual gitu ya, atau ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Coba satu lagi mau bertanya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran? Siapa tahu? Bagus sekali ya. Ibu mau si Teguh dulu. Silakan Teguh. Apa faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran? Silakan. Faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain harga barang itu sendiri, pendapatan, harga barang substitusi dan komplementer, Bu. Iya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga barang itu sendiri, biaya produksi dan biaya komplementer. Oke, aku maksudnya sini mungkin barang yang saling berhubungan gitu ya, harga barang yang saling berhubungan. Bagus itu ya Teguh. Dari faktor permintaan, misalnya ada harga barang itu sendiri, ada pendapatan ya kan, ada misalnya harga barang yang saling berhubungan, baik dari barang komplementer dan substitusi gitu kan. Nah, di penawaran misalnya ada apa? Ada biaya produksi gitu kan, kemudian kemajuan teknologi, jumlah produsen dan sebagainya. Bagus ya, jadi kalian masih ingat materi minggu kemarin ya, harus seperti itu ya. Jadi setiap materi itu harus kita ingat. Karena apa? Antara satu materi dengan materi yang lain itu berkaitan. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Jadi ibu akan sampaikan KD untuk pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan ya, KD untuk pelajaran kita hari ini. Ya, ini dia KD-nya ya, kompetensi dasar untuk materi kita kali ini mengenai mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar itu untuk 3 titik tempatnya, dan untuk keterampilannya menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Dan untuk tujuan pembelajarannya, jadi ibu harapkan nanti setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan STEAM dan TIPEC dengan model pembelajaran from based learning, kalian dapat menentukan fungsi permintaan penawaran, mendeskripsikan grafik fungsi permintaan dan penawaran dengan penuh tanggung jawab, dan bekerja keras, toleransi dan juga bekerja sama. Ya, itu dia untuk tujuannya. Jadi harapkan nanti setelah belajar ini ya kalian bisa menentukan fungsi permintaan, penawaran dan juga bisa menggambarkan grafiknya. Nah, untuk peta konsepnya yang mau kita bahas hari ini itu adalah mengenai fungsi permintaan dan penawaran dan juga kurva permintaan dan penawaran. Ini nanti tampilkan video, nanti silakan kamu simak baik-baik karena ini isinya materi mengenai fungsi permintaan penawaran ya. Sebentar, ibu tayangkan. Ya. Sampai.
Jumpa lagi ya anak-anak ibu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini, yang pertama itu kalian bisa menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, dan yang kedua mampu mendeskripsikan kurva permintaan dan penawaran. Ini dia peta konsep untuk fungsi permintaan dan juga penawaran. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah mengenai fungsi permintaan dan penawaran, dan juga kurva permintaan dan penawaran. Ya, kita bahas yang pertama itu fungsi permintaan. Jadi, fungsi permintaan itu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga atau P dengan jumlah barang yang diminta atau Q. Fungsi permintaan kan sesuai dengan hukum permintaan, di mana apabila harga naik, jumlah permintaan akan turun, dan apabila harga turun, jumlah permintaan akan naik. Jadi bisa kita katakan bahwa dalam hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan atau B akan selalu negatif. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk fungsi permintaan. Ini dia rumus fungsi permintaan dan juga penawaran. Ya, jadi rumus fungsi permintaan dan penawaran itu sama, yaitu P dikurang P1 sama dengan P2 per P2 dikurang P1, Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Sekarang kita masuk ke dalam kurva permintaan dan penawaran. Ya, jadi kurva permintaan itu merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Kurva permintaan dapat bergeser ke kanan atau ke kiri jika keadaan lain yang ceteris paribus tidak dipenuhi. Kemudian untuk kurva penawaran. Jadi kurva penawaran itu merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Bentuk kurva penawaran tersebut akan dapat bergeser ke kanan atau ke kiri jika faktor selain harga berubah. Contohnya adalah jumlah produksi, kemudian kemajuan teknologi, kemudian ada juga biaya produksi dan lain sebagainya. Demikian anak-anak penjelasan mengenai materi kita kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah betul-betul disimak videonya? Sudah betul-betul disimak videonya? Sudah, Bu. Ya, tadi sudah gitu ya. Jadi kalau sudah, coba Ibu mau tanya sama si Wandi. Oke, silakan. Apa tadi isi video itu, Wandi? Dalam video yang saya amati, saya menemukan fungsi permintaan adalah fungsi yang berhubungan harga dan jumlah barang yang diminta. Permintaan itu adalah hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Betul ya, Wandi? Nah, satu lagi katanya sudah diperhatikan. Ibu mau tanya sama si Salwa. Oke, Salwa. Ya, silakan. Rumus fungsi permintaan itu tadi kalau nggak salah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Benar, nggak salah memang ya Salwa. Benar bahwa rumus dari fungsi permintaan adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang per Q2 dikurang
dikurang P1. Itu tadi masih teorinya. Kalau karena video yang ditampilkan tadi isi teori tentang fungsi permintaan penawaran. Nah, kalau hitungannya udah bisa belum? Belum, karena memang belum ada contoh di video gitu. Jadi kalau misalnya perhitungannya belum bisa, ini nanti coba perhatikan, Ibu kasih satu contoh soal yang berkaitan dengan perhitungan fungsi permintaan dan penawarannya di 1D. Oke, silakan. Apa tadi video itu 1D? Dalam video yang saya amati, saya menemukan fungsi permintaan adalah fungsi yang berhubungan harga dan jumlah barang yang diminta. Oke ya, kata si Wandi tadi dia melihat video bahwa fungsi permintaan itu adalah hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Betul ya Wandi. Nah, satu lagi katanya sudah diperhatikan. Ibu mau tanya sama si Salwa. Oke Salwa. Ya silakan. Rumus fungsi permintaan itu tadi kalau nggak salah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Benar, nggak salah memang ya Salwa. Benar bahwa rumus dari fungsi permintaan adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang per Q2 dikurang P1. Itu tadi masih teorinya. Kalau karena video yang ditampilkan tadi isi teori tentang fungsi permintaan penawaran. Nah, kalau hitungannya udah bisa belum? Belum, karena memang belum ada contoh di video gitu. Jadi kalau misalnya perhitungannya belum bisa, ini nanti coba perhatikan, Ibu kasih satu contoh soal yang berkaitan dengan perhitungan fungsi permintaan dan penawarannya. Ya, misalnya kita buat di sini langsung kita buat dalam bentuk soal cerita, boleh ya. Pada saat harga berapa kita buat? Pada saat harga 20, misalkan pada saat harga 20 rupiah, jumlah barang yang diminta ya, jumlah barang yang diminta misalnya ada 60 unit ya, 60 unit. Dan kemudian ya, ketika harga naik atau turun, kita buat harga naik atau turun? Naik, oke. Ketika harga naik misalnya menjadi 25 rupiah, jumlah barang yang diminta bagaimana nih kalau harga naik? Barang yang diminta tuh turun, jumlah barang yang diminta turun menjadi kita misalkan menjadi 45 ya, turun menjadi 45 unit. Nah, kemudian ditanyakan tentukan fungsi permintaan dan gambarkan grafiknya. Itu ya. Dan gambarkan grafiknya. Ya. Jadi kalau dari soal ini pertama-tama kita harus tentukan dulu ya. Coba perhatikan penyelesaiannya. Apa saja yang diketahui di situ? Coba. Apa yang diketahui? Ada harga. Harga itu disimbolkan dengan P. Betul. P atau price gitu ya. P. P mula-mula. Berarti kalau P mula-mula itu P1. Coba P satunya berapa? Oke, P satunya adalah 20 rupiah. Nah, Q satunya berapa? Jumlah itu disimbolkan dengan Q, quantity gitu ya. Q satunya dari soal berapa? Coba lihat. 60. P2-nya berapa? 25. Oke, P2-nya 25, Q2-nya berapa? 45. Jadi kita sudah mengetahui apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Ada P1, kemudian P2, kemudian Q1 dan Q2. Ya. Katanya yang ditanya di sini ya, dia bertanya mengenai bentuk dari fungsi permintaan gitu ya, dan grafiknya. Ya, kita bahas sama-sama ya supaya kalian mengerti. Nah, untuk bentuk umum dari fungsi
P sama dengan A dikurang B dikali Q, gitu ya? Ya kan? PD sama dengan A dikurang B dikali Q. Itu kalau dia permintaan, benar nggak? Benar ya? Kemudian kalau dia penawaran, PS sama dengan A ditambah B dikali Q. Nah, kalau kita lihat ada tanda negatif, kita contohkan di fungsi permintaan. Di sini kenapa dia negatif? Bentuk umum dari koefisien itu negatif. Kenapa koefisien negatif? Itu kita hubungkan dengan hukum permintaan. Hukum permintaan itu kan berbanding terbalik ya, ya kan? Benar ya? Jika harga naik, permintaan turun. Jika harga turun, permintaan naik. Makanya dia koefisiennya negatif. Berbeda dengan penawaran, gitu kan? Kalau penawaran dia A ditambah B dikali I, ya kan? Jadi kalau fungsi penawaran kita sesuaikan lagi dengan hukumnya, dia berbanding lurus, mempunyai hubungan yang positif. Ketika harga naik, penawaran naik. Ketika harga turun, penawaran turun. Oke, kita buat di sini langsung saja kita buat fungsi fungsi permintaannya, rumusnya. Ya, apa tadi rumus fungsi permintaan? P dikurang per sama dengan I dikurang per oke, 2 dikurang I1. Kita sudah tahu rumusnya, tinggal memasukkan angka-angkanya, gitu ya. Kita masukkan angka-angkanya. P dikurang P1 berapa tadi? 20 per P2 dikurang 20. Oke, kemudian Q dikurang Q1 berapa? 60 per Q2 ya 45 dikurang 60 ya. Ini kita cari dulu hasilnya berapa. Ini Ibu hapus ya tulisnya. Oke, kita sambung kemari. Ya, tadi ini dia P dikurang 20 ya, P dikurang 20 per 25 dikurang 20 sama dengan I dikurang 60 per 45 dikurang 60. Maka P dikurang 20, 25 kurang 20 berapa? 5. I dikurang 60, 45 kurang 60? Oke, minus 15 ya. Setelah sampai di sini, perhatikan, ini kita kali silang. Nanti kalau kita kali silang, ini kita kalikan ke sini, gitu ya. Baru yang ini kita kalikan kemari, ya. Coba yang ini dulu. 5 kita kalikan ke Q kurang 60. 5 dikali Q. 5 dikali minus 60. Minus 300. Oke. Sama dengan minus 15 dikali P. Minus P. Minus kali minus positif. 15 kali 20 3 sama gitu ya, 300. Kemudian 5 dikurang 20 sama dengan Q kurang 60 per 45 dikurang 60. Ya, kita cari di sini. P2 kurang 20, 25 kurang 20 itu 5. Kemudian Q kurang 60, 45 kurang 60 itu adalah minus 15. Sampai di sini kita kali silang. Kita kalikan yang pertama yang ini dulu ya. 5 dikali Q, 5Q. Kemudian 5 dikali minus 60 adalah minus 300. Kemudian 15 dikali P adalah minus 15P. Dan 15 dikali minus 20, minus 15 dikali minus 20 itu adalah positif 300. Ya, selanjutnya kita cari 5Q sama dengan ya, minus 15P ditambah 300. Ini kita pindahkan kemarin menjadi positif 300. Sehingga 5Q sama dengan minus 15P ditambah 300 tambah 300 sama dengan 600. Sehingga kita peroleh Q sama dengan minus 15P ditambah 600. Ini kita bagikan ke 5 ya, kita bagi 5. Sehingga hasilnya adalah Q sama dengan minus 3P ditambah 120. Berarti minus 15 bagi 5 minus 3P. Kemudian 600 dibagi 5 adalah 120. Atau idenya itu sama dengan 120 dikurang 3P. Kemudian perhatikan, kita sudah dapat fungsi idenya 120 dikurang 3P. Nah, kita mau menggambarkan grafiknya. Untuk menggambarkan grafiknya kita cari dulu titik potongnya ya. Nah,
kita analogikan saja misalnya kalau misalnya harganya maksimum itu kan P maksimum, di situ kan konsumen enggan untuk membeli. Jadi kita analogikan ketika harga maksimum itu maka Q sama dengan 0 atau jumlah barang yang dibeli konsumen adalah 0, sehingga kita masukkan ke fungsi yang tadi. Nah, 0 sama dengan 30 dikurang 3P, sehingga apa? 3P sama dengan, ini pindah kemari jadi positif, 3P sama dengan 120, P sama dengan 120 per 3 sama dengan 40 ya. Kemudian kita cari yang jumlah barang, jumlah maksimum. Kalau kita misalkan jumlahnya maksimum, mungkin di sini ada pembeli misalnya harganya terlalu murah, atau misalnya kita beli apa ya, ada barang yang gratis gitu kan, kita asumsikan di sini ada P-nya adalah 0, sehingga kita masukkan lagi ke fungsi QD sama dengan 120 kurang 3P, QD sama dengan 120 dikurang 3 dikali 0 gitu ya, sehingga dapatlah hasilnya QD sama dengan 120. Nah, untuk menggambarkan kurvanya itu kita hanya langsung ya, kita langsung memasukkan berapa itu harga P. Harga P adalah 40 ya, 40. Bentar. Harga P-nya adalah 40. Kemudian harga Q-nya adalah 120. Nah, ini dia grafik fungsi permintaan ketika QD sama dengan 120 dikurang 3P. Untuk kelompok 1 ya, coba perhatikan kelompok 1 itu nanti ketuanya Rajainal. Kemudian anggotanya ada Husnul Rotimah, Mutiara Aurora, Devani, kemudian Feriansah dan Ivan Al-Bukhari. Itu kelompok 1. Sudah? Kelompok 2 nanti ketuanya Muhammad Teguh, anggotanya ada Indah Matahari, Aulia Brutu, kemudian Sipah Mahasibuan, Ariel dan Ziawulda. Kelompok 3 ketuanya Rianda Saputra, Rizky Hoirunisa, Ibrahim Maulana, Devina Emilia dan Ari Al-Habib. Itu kelompok 3. Kelompok 4 nanti ketuanya Wandia Barzain, anggotanya ada Rizky Hoirunisa, Ibra, Devina Emilia dan Ari Al-Habib. Sudah didengarkan? Silakan dibentuk kelompoknya secepatnya. Kelompok yang ada di LKPD. Jadi kelompok 1 pertanyaannya apa? Ada situ kan? Jelas? Jelas ya? Jelas. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan. Silakan. Silakan. Silakan didiskusikan. Oh iya. Silakan didiskusikan ya. Ya, Ibu perhatikan nanti, akan Ibu perhatikan bagaimana peran dari tiap anggota, apakah aktif atau tidak. Silakan masing-masing anggota memberikan pendapat.
Ini apa aja? Jelas ya? Jelas. Jelas, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan. Silakan. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan ya. Ya, Ibu perhatikan nanti akan diperhatikan bagaimana peran dari bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai ya, jadi kita bisa melakukan presentasi untuk hari ini. Kira-kira kelompok mana yang mau maju ke depan? Semua, kalau karena waktunya terbatas, kayaknya nggak bisa semua. Ibu buat kelompok aja ya, nggak apa-apa ya? Ibu buat kelompok, ibu pilih yang mewakili untuk fungsi permintaan penawaran, yaitu di kelompok 2 dan kelompok 4. Siap kelompok 2, kelompok 4? Siap, Bu. Oke, kalau siap mulai dari kelompok 4, silakan presentasi ke depan. Ya, kelompok 4 silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami pada soal pada harga suatu barang 10.000 per unit, jumlah barang yang diminta 12 unit, dan pada saat harga 12.000 per unit, jumlah barang yang diminta 8 per unit. Tentukan fungsi permintaan barang dan gambar berupa permintaan. Dilanjutkan akan dituliskan oleh saudara dan saudari saya kepada Fadlan Sipa dan dipersilahkan. Tulis di papan dulu. Ya, silakan tulis di papan dulu. Sambil menjelaskan ya. Ya, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Katanya sih. Akan dijelaskan oleh teman kita Fatli dan Salwa kepada Salwa dan Fatli, dipersilahkan. Oke, silakan. Waktu berjalan ya, Nak. Waktu berjalan, silakan. Agak dibesarkan tulisannya, Pak. Biar nampak sama kawan-kawannya ya. Oke, seperti yang kita ketahui, harga pertama itu yaitu Rp10. Harga yang kedua adalah 12. Barang pertama berjumlah 12 dan barang kedua berjumlah 8. Dan rumus hukum permintaan adalah P. Yang mintanya adalah fungsi permintaan. Oke. Rumus dari fungsi permintaan yaitu P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan
Q1 per Q2 kurang Q1. Setelah mengetahui rumus, kita akan memasukkan jumlah barang dan harga ke dalam rumus tersebut. P dikurang 10 per 12 per 10 per 12 dikurang 10 sama dengan Q dikurang 12 dikurang. Lalu kita akan mengerjakan yang di bawahnya yang bisa dikurangkan, yaitu 12 dikurang 10 sehingga mendapatkan P kurang 10 per 2 dan 8 dikurang 12 sehingga mendapatkan Q dikurang 12 per min 4. Setelah mendapatkan hasilnya, kita akan kali silang seluruh jumlah yang hasil yang kita dapatkan. Sehingga dimulai dari min 2 dikali Q, hasilnya 2Q, dan 2 dikali 12 hasilnya min 24. Lalu min 4 dikali P menghasilkan min 4P. Lalu min 4 dikali min 10 sehingga mendapatkan positif 40. 2Q sama dengan min 4P tambah 40. 24 nya dipindahkan sehingga menjadi positif 24. 2Q sama dengan min 4P ditambah 64. Q sama dengan min 4P tambah 64 per 2. Q sama dengan min 2P tambah 32. Q sama dengan 32 dikurang 2P. Iya, berarti sudah dapat fungsinya ya. Presentasikan oleh teman kita si Padan Wandi. Kepada si Padan Wandi dipersilakan. Silakan Pak. Wandi. Saya akan menjelaskan gambar grafiknya. Jika harga maksimum, maka konsumen
tidak mau membeli produk. Jadi ketika harga maksimum maka kuantitas sama dengan 0. 0 sama dengan kita masukkan ke dalam fungsi permintaan tadi. 0 sama dengan min 2P ditambah 32. Jadi 2P sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan 16. Ini P sama dengan 15. Kapan lagi? Jadi untuk kebutuhan maksimum atau jumlah maksimum, jika kuantitas maksimum maka P-nya sama dengan 0. Dimasukkan ke dalam fungsi permintaan ini. Jadi ID sama dengan min 2P ditambah 32 sama dengan min 2 dikali 0 ditambah 32. Jadinya ID sama dengan 32 unit. Ini sudah dapat ya, I-nya berapa, P-nya berapa. Tinggal sudah kelompok 1. Ya, silakan. Ini grafiknya. Ini B-nya dimasukkan ke sini dari 16 dan Q-nya 32. Jadi inilah kira-kira grafik ID sama dengan min 2P ditambah 32. Jadi grafik permintaannya ya, grafik permintaannya itu adalah seperti ini dia. Ketika fungsi permintaannya min 2P ditambah 32. Ya, bagus. Silakan ditutup kelompok 1. Cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk pertanyaan kelas kelompok 2 dulu ya, kelompok 4 dulu ya. Kelompok 2 yang dulu ya, kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang fungsi penawaran yang akan pada saat harga jumlah barang yang ditawarkan 20 unit dan pada
pada saat harga 12 rupiah. Jumlah barang yang Tunggu ditawarkan. sebentar, Kak, karena waktunya habis. Itu ya, harusnya memang kelompok 2 kita harapkan bisa untuk melakukan presentasi, ya. Jadi dari penjelasan dari kelompok 4 tadi, ya, coba perhatikan. Penjelasan dari kelompok 4 tadi merasa cukup jelas, gitu ya. Bagaimana untuk mencari fungsi permintaan dan juga grafiknya. Itu sama saja sebenarnya. Sama saja untuk mencari fungsi penawaran dan grafiknya. Karena apa? Karena rumusnya sama. Rumusnya sama. Mungkin nantinya bedanya di soal gitu kan, sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Oke, perasaan untuk hari ini saja dulu materi kita. Sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang mau menyimpulkan? Silakan yang mau menyimpulkan isi dari materi fungsi permintaan penawaran. Ya, silakan, Aulia. Ya, silakan. Bahwa dalam fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan pada fungsi penawaran yang menunjukkan hubungan antara jumlah harga dengan jumlah barang yang dijual. Untuk rumusnya sama, Bu. Rumusnya itu P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan I dikurang I1 dibagi I2 kurang I1. Iya, bagus sekali. Ya, bagus sekali, Olga. Terima kasih sudah memberikan kesimpulannya untuk pelajaran hari ini. Kemudian tadi juga diskusinya berasa cukup baik, berjalan dengan lancar. Kemudian penjelasan dari kelompok 4 juga tadi berasa cukup jelas, gitu ya. Nah, untuk minggu depan kita lanjutkan materi mengenai keseimbangan pasar, ya. Nah, silakan kamu baca-baca bukumu kembali terkait materi keseimbangan pasar supaya ada bekal kan untuk nanti ketika kita bertemu kembali membahas materi keseimbangan pasar, ya. Ibu rasa sampai di sini saja dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.